Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan fiddin, ukhatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji syukur kehadirat Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita sekalian, sehingga di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, serta nikmat-nikmat dari seluruh fasilitas yang disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kehidupan kita semua, bahkan seluruh makhluknya. Ikhwan fiddin, ukhatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita di dalam kitab Tarbiyah Jihadiyah, di mana kita masih di dalam pembahasan pondasi kekuatan dari kaidah sholabah, yaitu tim inti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Maka ikhwan fiddin, ukhatal iman, kita telah dapatkan keterangan di dalam kitab Tarbiyah Jihadiyah ini bahwa ada dua pilar atau tonggak pendidikan atau tarbiyah yang terus menerus berlangsung dengan memakan waktu yang cukup lama, kata beliau, sehingga pembinaan ini perlu dilakukan secara berkelanjutan, baik itu berupa ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang turun ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan seluruh persoalan hidup, yang itu kemudian sampai pada akhir daripada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kesemuanya kita sudah paham tentang sempurnanya risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan fillah, ukhatal iman, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam dinan, maka selesailah pula dan tuntas seluruh risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wahyu memang sudah selesai, tetapi dakwah harus terus dilanjutkan untuk memenuhi janji Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Islam akan terus berkembang sampai dari ujung timurnya sampai ke ujung barat, dan tidak satu jengkal pun tanah di muka bumi ini yang pada akhirnya pasti akan berlangsungnya syariat Allah subhanahu wa ta'ala, tegaknya satu sistem yang akan mengalahkan seluruh sistem di akhir zaman, yaitu sistem khilafah dengan konsep daulah Islamiyah, yang jika kita lihat perkembangan hari ini, dan kita hitung perkembangan itu, dapat kita hitung mulai dari tahun 2006 tahun 2006 sampai dengan saat ini
kurang lebih sudah hampir 16 tahun ya. Jadi 16 tahun perkembangan dari konsep khilafah Islamiyah yang awalnya hanya berkisar ada 6 faksi di Irak pasca Baghdad dan Irak dibombardir oleh NATO tahun 2004. Kemudian ternyata orang-orang kafir, terutama Amerika dan sekutu-sekutunya, sangat beringas untuk menghabisi kaum muslimin di Irak. Bukan hanya manusia yang dibunuh oleh mereka, dan mereka tidak memilih. Mereka tidak memilih siapa yang dibunuh, ya. Sehingga perlu kita koreksi jika satu kaum atau kaum muslimin yang membunuh orang kafir dengan bom, maka jika ada yang protes, tentu dia tidak paham bahwa dia telah memprotes ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, qatilul ladzina musyrikuna kafatan kama yuqatiluna kafah, kata Allah ya. Perangi sampai membunuh orang-orang musyrik itu. Sudah kita ketahui siapa musyrik itu, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang yang mengaku Islam yang bergabung dengan orang-orang kafir memusuhi dan memerangi kaum muslimin ya. Itu orang-orang musyrik. Maka Allah perintahkan qatilul musyrikina kaffah, perangi dan bunuh orang-orang musyrik yang bergabung di dalam kesatuan dengan orang-orang kafir dalam memerangi orang-orang Islam. Kita sudah dapatkan kemarin di dalam tarbiyah jihadiyah, yaitu pondasi yang keempat, bahwa dakwah dan perjuangan jihad kaum muslimin itu tidak pernah Rasulullah meminta pertolongan bantuan sedikit pun dari orang-orang kafir untuk memenangkan Islam. Tidak pernah ya. Walaupun kecil jumlahnya, walaupun sedikit ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keyakinan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, kamin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah, berapa banyak kelompok-kelompok yang kecil dapat mengalahkan kelompok yang besar. Ini yang diyakini oleh Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW pun tidak ragu-ragu dengan kalimat yang sering mungkin kita baca, bahkan kita hafal, bahkan anak-anak kita pun sudah hafal ya, bahwa Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya, terutama qaidah sholabah, hanya untuk bergantung saja kepada Allah, tidak bergantung kepada manusia. Nah, sehingga ikhwan fillah ikhwatal iman, kita kembali kepada perkembangan ya, perkembangan daripada berkembangnya sistem khilafah yang akan sampai ke seluruh penjuru dunia, yang akan disempurnakan kemudian oleh Al-Imam Al-Mahdi ya, di mana hari ini banyak dinafikan oleh manusia atau kaum muslimin, banyak diingkari oleh kaum muslimin ya. Tapi memang demikian, jika kita mengingkari satu saja ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ya, bahwa akan berlakunya syariat Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di akhir zaman ya. Hadisnya sering kami bacakan ya. La yablughanna hadzal amr ma balagha al-laila wan nahar hatta yatrukullahu baital madarin wala wabarin illa adkhalahu Allahu hadzal din bi'izza azizin aw bidhul dhalilin izza ya'izuhu bil islam wa dhullan yadhilluhu bihil kufr. Kata Rasulullah bersabda, akan sampai seluruh urusan hidup ini dengan diatur oleh syariat Islam, syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, akan sampai pasti itu, kata Rasulullah.
Nah, kalau kita tidak memahami ini, hadis ini, ya, tentu kita akan menafikan, ya, sebagian kaum muslimin yang berjuang, ya, bukan hanya untuk nasionalisme kedaerahan atau negaranya saja, tidak, tapi untuk seluruh kaum muslimin di penjuru dunia, di mana kaum muslimin hari ini banyak terjajah oleh kaum muslimin. Jadi ikhwan fillah ikhwatal iman, dan itu sudah dimulai 16 tahun yang lalu sampai dengan hari ini, dan hari ini berkembang mulai dari Syam, berkembang saat ini di Palestina, sudah masuk ke Gunung Sinai, ya, perbatasan dengan Mesir, dan Israel dan Amerika Serikat mulai mengatur strategi, mulai ketakutan Israel dan Amerika Serikat. Kenapa? Karena pasukan khilafah kaum muslimin, pasukan daulah Islamiyah sudah sampai di Palestina, ya. Maka tidak heran kalau kemudian Amerika teriak-teriak minta bantuan kepada kaum muslimin yang lain untuk menjaga Palestina, dan ini bentuk daripada adu domba dari Amerika Serikat, ya. Tentu adu domba ini, kalau mereka katakan no lunch free, tidak ada makan siang yang gratis, itu tidak ada, ya. Tidak ada makan siang yang gratis. Pasti jika ada kaum muslimin membantu orang-orang kafir untuk memerangi kaum muslimin, pasti orang Islam yang membantu orang kafir itu tentu dia telah terpenjara, ya. Maka hari ini Amerika dan Israel teriak-teriak untuk minta bantuan, ya, kepada kaum muslimin untuk melindungi Palestina demi eksistensi orang-orang kafir. Ini aneh, ini, ya, aneh. Kenapa ada kaum muslimin sekian lama membiarkan Palestina, tapi kemudian terjajah oleh orang-orang kafir, tiba-tiba memberangkatkan tentaranya ke Palestina, ya. Dan ini agenda Amerika Serikat, dan itu dibiarkan. Bayangkan itu. Kaum muslimin kemudian mereka mendeklarasikan, mendeklar bahwa kami akan masuk ke Palestina. Luar biasa ini. Dan Amerika diam, Israel diam tentang bagaimana perilaku tentara-tentara khilafah, tentara-tentara daulah. Tidak pakai pengumuman, tidak pakai declare, tidak pakai, pokoknya masuk, ya. Tidak pakai pengumuman. Jadi ikhwan fillah ikhwatal iman rahiman rahimakumullah, inilah salah satu fitnah, ya. Fitnah di dalam hadis itu disebutkan sebagai fitnatul ahlas. Fitnatul ahlas, sahabat bertanya, ma huwa fitnatul ahlas ya Rasulullah? Apa itu fitnatul ahlas? Ya, yaitu harbun wa harbun, yaitu peperangan dan pengungsian. Terjadinya peperangan, bahkan kata Rasulullah, peperangan ini antara kaum muslimin dengan kaum muslimin yang lain, sehingga menimbulkan harbun, yaitu pengungsian. Terjadi pengungsian di mana-mana. Peperangannya bukan dengan orang kafir, ya, tapi dengan orang muslim. Bayangkan, di mana orang muslim ini menjadi tamengnya orang kafir. Dan ini sudah terjadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmizi, itu seperti bergelombang. Ada 3 fitnah, yaitu fitnatul ahlas, ya, kemudian fitnatul sarra, dan fitnatul duhaima. 3 fitnah ini bergelombang, kata Rasulullah di dalam hadis At-Tirmizi, ya. Pertama, fitnatul ahlas, terjadi pertempuran, bahkan antara kaum muslimin bertempur. Yang satu di dalam hadis itu dikatakan hatta yasrun nas fustatain, fustati imanan la nifaqan fihi wa fustatin nifaqan la imanan fihi. Di akhir hadis itu Rasul mengatakan, nanti sampai akhir, ya, di dalam perjalanan sebelum datangnya Dajjal, di situ disebutkan jika pertempuran dan fitnah-fitnah yang lain itu sudah muncul, ya, kata Rasulullah, fantadzirul Dajjal, maka berhati-hatilah, Dajjal akan keluar pada hari itu atau ghadi, atau besok paginya. Subhanallah. Jadi ikhwan fillah ikhwatal iman, dan kita sudah sampai pada periode yang terakhir.
sudah sampai pada periode yang katakanlah sudah menjelang maghrib, matahari hampir terbenam. Kalau pertandingan bola itu sudah injury time, ya, mungkin ada perpanjangan, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang perlu kita tengarai di dalam persoalan ini, ya, terjadinya harbun wa harbun. Di dalam perang ada disebutkan fitnah tu akhlas. Fitnah terjadinya pertempuran antara kaum muslimin dengan kaum muslimin di seluruh level, di seluruh tingkatan, ya, baik tingkatan internasional maupun tingkatan lokal. Bayangkan, ada orang kafir, ada orang muslim mau diperintah oleh orang kafir, luar biasa. Untuk apa? Untuk memerangi orang Islam. Dan orang Islam yang diperangi ini pun juga memerangi mereka, ya. Maka di dalam ayat surat At-Taubah itu 111 Allah katakan fayaqtuluna wa yuqtalun. Perang itu pasti membunuh atau dibunuh, ya. Kalau orang yang diperangi tidak membunuh, itu namanya bukan perang, ya. Itu mati konyol. Harus ada perlawanan, itu namanya perang, ya. Jadi ikhwan fillah ukhatul iman rahimani rahimakumullah, ini persoalan yang pertama, yaitu fitnatu akhlas. Yang kedua fitnatu sarra, ya, yaitu fitnah kesenangan hidup. Bayangkan, di tengah-tengah peperangan umat Islam sedang bergembira ria, sedang enak makan, enak tidur, jalan-jalan, kuliner. Bayangkan itu. Ini ada apa kemudian seperti ini? Ya sudah, ini kenyataannya, kata Rasulullah, ya. Summa fitnatus sarra, kemudian datangnya fitnah as-sarra, fitnah kesenangan hidup, ya. Orang berlomba-lomba mencari kesehatan, datang ke gimnasium, kemudian datang ke tempat-tempat olahraga dan sebagainya. Dalam rangka untuk apa? Supaya sehat dan supaya bisa menikmati dunia ini dengan seenak-enaknya. Terus ngaji bagaimana? Ngaji itu kan pelengkap saja, ya. Kapan-kapan bisa kok, bisa ditunda. Astagfirullahaladzim. Ini fitnah sarra, ya. Fitnah atas kesenangan hidup, ya. Nah, inilah fitnah manusia, biasa manusia itu, ya. Jadi barang siapa yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, Robku telah memuliakan aku. Jika usahanya, dagangnya, usaha pekerjaannya menurun, hasilnya kecil, dia menganggap Allah telah menghinakan dia. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Jadi ikhwan fillah ikhwatul iman, kita jangan gagal paham terhadap dunia ini. Biasa dunia itu, kadang datang, kadang pergi, biasa. Jangan gagal paham, ya. Biasa saja. Yang penting kita memiliki satu keyakinan, sebagaimana keyakinan dari Rasulullah SAW yang diberikan pendidikan itu kemudian kepada para sahabat. Keyakinan itu ditransfer oleh Rasulullah SAW, ya, melalui beberapa sahabat yang disebut sebagai qaidah sholabah, ya. Baik, kita kembali kepada fitnah sebelum kita masuk ke tema berikutnya. Maka banyak orang-orang kafir, ya, mohon maaf, orang-orang Islam yang kemudian terjebak di dalam fitnatus sarra. Ya. Apa itu fitnatus sarra? Kata Rasulullah, beliau bersabda, dakhuna, ya, dakhuna, asapnya itu, ya, min tahti qadami rajulun min ahlul baiti, ya, yas'umu annahu minni wa laysa minni, kata Rasulullah. Wa inna waliyil muttaqun, kata Rasulullah bersabda, fitnah sarra itu justru, ya, dimulai atau yang memberikan contoh, ya, bersenang-senang, bergembira ria di atas Islam, ya, memanfaatkan Islam, lalu bersenang-senang dengan hasil dakwahnya, ya. Sementara umat Islam banyak yang dibantai, dia tenang saja, ya. Asik wiritan, asik sholat khusyuk, asik ngaji, ya. Hati-hati, ini bagian daripada sifat daripada khawarij. Khawarij itu sholatnya banyak dan khusyuk, banyak bacaan Al-Qur'annya, bahkan hafalan Qur'annya banyak sekali, ya. Bukan berarti kalau saya melihat
orang yang sholat khusyuk, kemudian bacaan Qur'annya juga hafal, itu belum tentu khawarij. Khawarij itu keluar ya, khuruj, keluar dia. Keluar dari mana? Keluar dari aturan Allah dan Rasulnya, tidak mau diatur oleh syariat Islam ya. Bukan tidak mau diatur oleh ulil amri atau tauhid ya. Ulil amri itu, ulil amri punya definisi sendiri, tauhid punya definisi sendiri. Kalau tauhid dikatakan ulil amri, ini penipuan. Kenapa? Karena mereka takut dikatakan khawarij. Kenapa? Karena mereka sudah keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Yang ada hanya hafalan saja, yang ada hanya sholat khusyuknya, jidatnya hitam, hafalannya banyak, tapi sudah keluar dari aturan Allah dan Rasulnya. Ini namanya khawarij ya. Tidak menunggu pemerintahan Islam, tidak menunggu, asalkan dia keluar dan dia menyelisihi syariat Islam dan sistem khilafah, itu namanya khawarij. Apalagi di dalam satu wilayah ditegakkan hukum Islam walaupun bersifat fluktuatif ya, bersifat berganti-ganti ya. Satu waktu mungkin dikuasai oleh kaum muslimin, satu waktu kemudian dikuasai oleh orang-orang kafir, seperti di Irak pada tahun 2006 pertama kali, sampai kemudian eksis sampai dengan 2014. Bayangkan, 2006 sampai 2014 eksis, daulah Islamiyah tegak di Irak, maka disebut Islamic State of Iraq ya. Kemudian ekspansi 2012 ke Syam, kemudian digabung menjadi Islamic State of Iraq and Syam, disingkat ISIS begitu. Dan ini menjadi momok bagi orang-orang munafik terutama, dan bagi orang-orang kafir. Nah, orang-orang kafir memprovokasi orang-orang munafik untuk memerangi mereka. Jadi ikhwan fillah, ikhwatal iman, ini saya katakan seperti ini bukan sesuatu yang rahasia. Silakan Anda buka di Google, beritanya sudah banyak itu, bagaimana perjalanan mereka. Nah, di tengah-tengah umat Islam diperangi oleh orang-orang kafir ya, ada sebagian orang-orang Islam yang mengaku Islam, bahkan kata Rasulullah ya, mereka itu ahlul baitku ya, mereka adalah zuriatku kata Rasulullah ya. Tetapi justru dari mereka ini kata Rasulullah muncul fitnah, yaitu fitnatus syarra ya, fitnah kesenangan hidup, dan itu diikuti oleh kaum muslimin, insyaallah ya. Sementara kaum muslimin diperangi ya, kaum muslimin dibunuh, dikejar-kejar, dipenjara, ditangkap, mereka enak-enak saja. Bahkan mereka bersama tauhid, bersama pemimpin yang memerangi kaum muslimin itu bersenang-senang. Nah, inilah ikhwan fillah rahimakumullah, justru kata Rasulullah, dakhanuha min tahti qadami ya, min rajulun ahlul baiti ya. Justru fitnah itu datang dari telapak kaki ya, min tahti qadami rajulun min ahlul baiti, seorang laki-laki dari ahlul baitku kata Rasulullah, dari zuriatku kata Rasulullah ya. Innahu yaz'umuna minni, sesungguhnya mereka mengakui bahwa mereka dariku kata Rasulullah, mereka adalah golongan orang-orang Islam ya. Innahu yaz'umuna minni, mereka mengaku sesungguhnya mereka itu dariku kata Rasulullah, walaisa minni kata Rasulullah. Kata Rasulullah, mereka memang ahlul baitku, tapi mereka bukan dari golonganku. Artinya mereka bukan orang Islam lagi ya. Jadi bisa dibedakan, ahlul bait kata Rasulullah itu keturunan Rasulullah, tapi ada keturunan Rasulullah yang kata Rasulullah ya, laisa minni, mereka bukan dari golonganku ya. Wa inna waliyil muttaqin, karena sesungguhnya wali-waliku itu adalah orang-orang yang bertakwa ya. Tidak dipandang dari mana dia berasal, dari kulit apa dia dilahirkan, dari bangsa apa dia berada, tidak ya. Asalkan dia bertakwa, apakah di Irian kah, di Afrika kah, di mana saja ya, maka mereka adalah wali-wali Rasulullah SAW. Artinya teman-teman dekat, sahabat-sahabat dekat. Mereka menjadi wali dari Rasulullah SAW. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi ikhwan fi din uqatal iman, ini fitnah yang kedua.
Di tengah peperangan adanya fitnatul ahlas, muncul fitnatul sarra, ya, kesenangan yang dilakukan oleh kaum muslimin, ya, kesenangan hidup, mencari kesehatan supaya bisa menikmati dunia ini lebih panjang lagi. Disangkanya umur itu berjalan seiring dengan kesehatan. Enggak. Ada orang yang sehat, tidak pernah sakit, tiba-tiba mati. Ada banyak. Ada yang sudah sakit tahunan, ya tidak mati-mati. Subhanallah, ya. Disangkanya kalau sudah sehat, jalan-jalan, mencari sehat, ya tidak salah. Saya tidak antipati dengan itu semua, tidak. Tapi mindset yang harus ada dalam pikiran kita bahwa kematian itu kapan saja kematian itu. Tidak menunggu orang itu sakit atau orang itu sehat, tidak, kapan saja. Jadi ikhwan fillah ukhwatal iman rahimakumullah, ini fitnatus sarra, fitnah kesenangan hidup, ya, mencari kesenangan di atas dunia. Bahkan ada fitnah kesenangan hidup ini melalui Islam, melalui dakwah Islam, mencari kesempatan, ya, mengkolek uang dari umat, tapi bukan untuk kepentingan Islam, bukan untuk kepentingan membela darah dan nyawa anak-anak, wanita yang dihinakan, yang dilecehkan oleh orang kafir, ya. Sehingga fitnah ini kemudian naudzubillah min dzalik, justru dakwah ini bukan untuk membesarkan Islam, tapi justru membesarkan yayasan-yayasan, dana-dana sosial mereka, ya. Mereka tidak peduli dengan kaum muslimin, ya. Yang penting saya bisa ngirim beras, selesai. Iya, bagus juga sih sebenarnya, tidak salah. Tapi yang dibutuhkan oleh mereka itu pembelaan, ya. Pembelaan untuk membebaskan mereka dari kungkungan dan penjajahan orang-orang kafir. Itu yang dilakukan oleh para tentara-tentara daulah Islamiyah yang hari ini sudah konkret masuk ke dalam wilayah Palestina, kemudian juga ada di wilayah sebagian Mesir, sebagian Afrika, ya, sudah berkembang di sana. Jadi ikhwan fillah ukhwatal iman rahimakumullah, ini fitnah ini akan terus berlangsung, ya, akan terus berlangsung sampai kemudian kata Rasulullah datangnya fitnah duhaima. Apa itu fitnah duhaima? Ya, fitnah gelap gulita, ya. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran, ayumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, ya. Di dalam hadis yang lain disebutkan, ditambahkan, ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya, yaitu fitnah duhaima, fitnah kegelapan. Seseorang itu beriman di pagi hari tetapi sorenya sudah kafir, sorenya beriman tetapi paginya sudah kafir, ya. Sehingga umat hampir tidak bisa memahami ini ucapan ulama atau ucapan bajingan ini, ya. Karena begitulah terus berbolak-balik, naudzubillah min dzalik. Pagi sore, sore tempe, pagi dele sore tempe, begitu katanya, naudzubillah min dzalik. Jadi ikhwan fillah ikhwatal iman, kata Rasulullah, fitnah ini akan bergelombang. Fitnah tuh ahlas akan menghantam kaum muslimin berbarengan dengan fitnah kesenangan hidup, ya. Setelah itu muncul fitnah tuh duhaima, ya. Munculnya para ulama-ulama su, kata Rasulullah, ya. Di dalam hadis yang cukup panjang Rasul mengatakan, dalam hadis itu beliau bersabda bahwa wa ulama dzalika zaman syarru man tahta admis sama minhum takhrujul fitnah, ya, wa ilaihi ta'ud, ya. Kata Rasul bersabda, ya, sejelek-jelek makhluk di bawah kolong langit itu, ya, adalah ulama su, ya, ulama yang menjual, ya bi'u dinahum, yang menjual agamanya untuk kesenangan hidup, ya. Ini terjadi ikhwan fillah rahimakumullah, sehingga umat gampang terbius. Mereka mendapatkan kesenangan dari taghut, mereka kemudian bagikan kepada anak santrinya, kepada pengikutnya, lalu menghantam orang Islam yang lain. Ini cara yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, ya, memecah umat Islam dengan apa? Sarra, dengan kesenangan hidup, dan itu menjadi obsesi, menjadi cita-cita umat Islam sebagian besar, naudzubillah min dzalik. Seperti itu, mencari dunia tapi lewat agama, ya bi'u dinahum, menjual agamanya, naudzubillah min dzalik, ya.
kemudian mereka tenang-tenang saja di rumah, ya, tidak berbuat apa-apa, wala doa, wala kalam, ya, tidak berbicara tentang bagaimana menegakkan din ini, ya, atau menyebarkan tentang ilmu bagaimana din ini akan sampai ke seluruh penjuru dunia. Minimal itu dibicarakan, ya, didiskusikan, ya, dengan siapa saja, walaupun dengan konsep yang berbeda atau bahkan bermusuhan konsepnya dengan konsep khilafah atau daulah misalkan. Terus saja berdialog sampai ke seluruh penjuru dunia ini, sehingga Allah kemudian menetapkan hatta yasirun nas fustatain, sampai manusia itu masuk ke dua tenda, ya, dua kubu, dua tenda, fustatain, fustati imanan la nifaqan fihi wa fustati nifaqan la imanan fihi, yaitu tenda-tenda kelompok-kelompok orang-orang beriman. Di dalam kelompok orang beriman itu, di dalam dirinya orang beriman tadi itu tidak ada kemunafikan sedikit pun, tidak ada, ya. Nah, ini namanya tenda orang-orang beriman, betul-betul beriman, tidak tercampur dengan kemunafikan atau bahkan kesyirikan. Kenapa? Karena kalau sudah syirik, pasti orang itu akan mengadopsi, ya, sifat-sifat orang-orang munafik, ya. Kalau dia sudah musyrik, jatuh ke dalam kesyirikan, pasti dia akan melakukan sebagian daripada kemunafikan. Apa ciri yang paling nampak dari orang munafik? Yaitu Allah berfirman di dalam surah An-Nisa 138, Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin ayabtaghuna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'an. Beri kabar gembira kepada orang-orang munafik itu. Siapa mereka, kata Allah? Mereka ini siapa? Alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin, yaitu orang-orang yang mengaku Islam tetapi mengambil orang-orang kafir sebagai temannya, sebagai pemimpinnya, bahkan sebagai atasannya. Na'udzubillah min dzalik. Mau dipimpin oleh orang kafir, ya. Na'udzubillah min dzalik. Atau mereka mengambil sistem-sistem lain selain Islam, maka sistem itu tentu entah apakah yang memimpin orang Islam, apa orang kafir, mereka tidak peduli, tidak melihat, ya. Justru dari sistem itu akan melahirkan hukum-hukum, ya. Maka siapapun menjadi pemimpin, dia harus taat kepada hukum-hukum ini, apakah dia muslim, apakah dia kafir. Sementara hukumnya bukan hukum Al-Quran dan Sunnah, bukan hukum Allah, tidak. Nah, ini yang menyebabkan orang itu menjadi musyrik. Lah, kalau dia membela orang kafir, maka dia menjadi munafik. Musyrik wal munafik plus, ya, sudah sempurna kekafirannya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Maka Allah katakan, beri kabar gembira kepada orang-orang munafik ini, basyiril munafiqin, ya. Beri kabar gembira kepada orang munafik, yaitu orang-orang yang telah menjadikan orang-orang kafir sebagai teman dekatnya, sebagai pemimpinnya, sebagai pelindungnya, ya. Dia kalau berperang dengan orang muslim, dia minta perlindungan kepada orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah terdesak, dia minta perlindungan. Rasul tidak pernah minta orang kafir. Bahkan ada orang kafir menawarkan dirinya untuk menolong agama Allah, ditolak oleh Rasulullah SAW. Tidak perlu, kata Rasulullah. Untuk apa? Percuma, kamu sia-sia, kamu akan mati sia-sia. Lalu bagaimana kalau saya ikut perang? Masuk Islam dulu, berislam dulu. Kalau saya mati bagaimana? Surga, kata Rasulullah. Duh, saya ini belum sholat, iya. Saya belum ngaji, iya. Belum bisa Al-Fatihah, iya. Belum mandi junub, iya, kata Rasulullah. Kamu masuk surga. Subhanallah. Maka orang ini cepat-cepat dia bersyahadat, lalu dia maju ke medan perang, ya. Kemudian dia meninggal. Kata Rasulullah, ini orang Yahudi ini Yahudi yang masuk Islam ini, Pak. Yahudi. Belum hafal Al-Quran 30 juz. Kok hafal 30 juz? Al-Fatihah tidak hafal, ya. Belum sholat, bahkan belum mandi junub, cuma syahadat, kemudian maju ke medan perang, meninggal, masuk surga, kata Rasulullah. Ini orang sungguh luar biasa. Amalnya sedikit, ya, amalnya sedikit, tapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya syahadat.
Nah, sementara kita ini tidak sadar, naudzubillahi min dzalik. Syahadat kita sudah batal, ya. Sudah batal syahadat, tapi kita masih merasa menjadi orang Islam, masih ngopi enak, ya. Naudzubillahi min dzalik, ya. Cangkruan, ya. Merasa sudah sempurna Islamnya kalau sudah berjalan ke masjid setiap hari, naudzubillahi min dzalik. Eman. Maka pelajari nawaqidul Islam, pelajari pembatal-pembatal Islam dan pembatal-pembatal syahadat, supaya kita tahu bahwa kita ini masih muslim atau kita sudah kafir tanpa sadar, ya. Sebab di Al-Quran itu yang masuk neraka itu banyak orang-orang yang dikatakan la yash'urun, wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, ya. Banyak manusia, kata Ibnu Mas'ud. Wa minan nas itu artinya aksara minan nas, banyak manusia yang mengaku Islam, beriman kepada Allah dan yaumil akhir, tetapi ditolak pengakuannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan eman ini, sayang sekali. Maka pentingnya belajar kalimat la ilaha illallah dengan syarat-syaratnya. Loh, masa mengucapkan kalimat syahadat aja pakai syarat? Dari mana ilmunya itu? Tidak ada larangan membaca syahadat dengan syarat-syarat, tidak. Tetapi kalau sudah membaca syahadat, sudah Islam, penuhi, ya, syarat-syarat kalimat la ilaha illallah. Dengan apa? Dengan tidak melanggar nawaqidul Islam, ya. Tidak melanggar syahadat, ya. Tidak melanggar apa-apa yang membatalkan syahadat. Ini menjadi syarat bagi orang-orang yang mengucapkan syahadatain, ya. Kalau ini tidak dipahami, Masya Allah, inilah kelemahan kita, ikhwan fillah rahimakumullah. Karena dakwah yang kita dapatkan hari ini hasil daripada dakwah sekian tahun, puluhan tahun yang lalu, dan itu tidak dimulai dari akidah, tidak dimulai dari pondasi yang kuat. Yang dimulai adalah tentang kaifiyah, tentang bagaimana persoalan sholat, bagaimana toharo, dan bagaimana sebagainya dan sebagainya. Cuma fikih saja yang dipelajari, ya. Fikih tidak dilarang, bahkan penting fikih itu sebagai pelengkap daripada pelajaran yang pertama kali dasarnya itu kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri kita semua. Mudah-mudahan kita akan sampaikan kajian yang ya mungkin tertunda, insyaallah akan kita lanjutkan pada bagian-bagian yang lain di waktu-waktu yang lain, maksud saya, insyaallah. Mungkin tidak hanya di Mujahidin, mungkin di tempat lain atau di masjid atau di halaqah lain, insyaallah. Karena kita memiliki media YouTube ini, sehingga kita bisa mencari atau mempelajari sekaligus membandingkan, ya, sebagai studi komparasi tentang hadis-hadis yang kami sampaikan tadi itu dengan hadis-hadis yang lain. Mungkin saya salah, tetapi dengan kesalahan itu insyaallah mudah-mudahan Allah memaafkan saya. Dan ada yang mau memperbaiki, yang menegur saya untuk memperbaiki apa yang telah saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah dan kelirunya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Innallaha ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana srif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasha'u qadir. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.